Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita dari Prodi PIAUD kelas 1B akan menjelaskan tentang pendidikan. Pasti kita semua sudah tahu apa itu pendidikan karena sudah lebih dari 12 tahun kita menempuh jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Oke, pertama pengertian pendidikan. Secara umum yang dimaksud dengan pendidikan adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Adapun definisi lain dari pendidikan adalah usaha yang disengaja dan dilakukan secara sistematis agar suasana belajar kondusif sehingga para peserta didik bisa mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya dengan lebih maksimal lagi. Pengertian pendidikan secara etimologis. Kata pendidikan di dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dari segi etimologinya, kata education berakar dari bahasa Latin yaitu edutum, yang tersusun dari dua kata yaitu yang berarti perkembangan sesuatu yang berasal dari luar ke dalam, dari dalam ke luar, yaitu dan juga sesuatu yang sedang berkembang. Sesuatu itu tentunya adalah sesuatu yang positif. Dari definisi tersebut, pendidikan berarti kemampuan diri sendiri yang juga kekuatan individu yang berkembang menjadi arah yang lebih baik lagi. Kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak lain adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi sekaligus kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Potensi dan kecerdasan anak tumbuh berkembang itu harapannya anak-anak memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, kreativitas yang bagus, jasmani dan rohaninya pun sehat, mandiri, kepribadian yang baik, dan saat berkecimpungan di tengah-tengah masyarakat, mereka pun tumbuh menjadi pribadi yang berguna dan mampu memberikan kontribusi yang baik. Tujuan pendidikan ini beberapa di antaranya tertera di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Tujuan pendidikan secara umum. Pertama, memperoleh pengetahuan. Kedua, mendapatkan keterampilan tentang subjek yang diajarkan. Ketiga, menciptakan individu bijaksana. Keempat, menumbuhkan harga diri dan keyakinan. Kelima, belajar tentang cara belajar. Keenam, kebiasaan dan etos kerja. Ketujuh, mempelajari cara bertahan hidup. Ketiga, fungsi pendidikan. Adapun fungsi pendidikan diantaranya diungkapkan oleh pakar pendidikan Harton dan Hood serta David Pepon. Merupakan fungsi pendidikan diantaranya sebagai berikut. Pertama, agar peserta didik yang tumbuh menjadi dewasa mampu mandiri dan mencari nafkah sendiri. Kedua, membangun dan sekaligus mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki seseorang agar nanti tercapai kepuasan diri, kepribadian, juga berkontribusi terhadap masyarakat secara umum. Ketiga, melestarikan tradisi yang ada dan berlaku di masyarakat. Keempat, tertanam skill yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam asas demokrasi. Kelima, transfer tradisi dari generasi satu ke generasi yang lain. Keenam, peserta didik paham dan mampu menerapkan peran sosialnya. Ketujuh, adanya interaksi sosial di dalam masyarakat adalah tujuan dari pendidikan tersebut. Kedelapan, mengajarkan corak kepribadian yang berujung pada toleransi. Kesembilan, selain gambaran detail fungsi pendidikan di atas, secara umum pendidikan memiliki fungsi membentuk watak, mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, membangun kepribadian agar nantinya peserta didik lebih bermartabat.
Selain beberapa fungsi pendidikan, secara umum pendidikan memiliki fungsi yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang seperti: pertama, fungsi pendidikan terhadap individu. Fungsi pendidikan terhadap individu terbagi menjadi 6. Pertama, pengembangan potensi lahir. Kedua, memodifikasi perilaku. Ketiga, pengembangan menyeluruh. Keempat, mempersiapkan masa depan. Kelima, mengembangkan kepribadian. Keenam, membantu penyesuaian. Fungsi pendidikan terhadap masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu pertama, perubahan dan kontrol sosial. Kedua, rekonstruksi pengalaman. Ketiga, pengembangan nilai sosial dan moral. Yang keempat, memberikan peluang atau kesetaraan. 3. Fungsi pendidikan bagi suatu bangsa terbagi menjadi 4. 1. Penanaman tanggung jawab sipil dan sosial. Kedua, pelatihan untuk kepemimpinan. Ketiga, integrasi nasional. Keempat, pembangunan nasional. Ada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Kita akan membahas pendidikan formal terlebih dahulu. Pertama, pendidikan formal adalah suatu kegiatan pendidikan sistematis, teratur, berjenjang, atau bertingkat yang dilaksanakan di sekolah dengan mengikuti syarat yang jelas dan ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini adalah ciri-ciri khusus pendidikan formal yang perlu diketahui adalah: pertama, memiliki syarat dan ketentuan tertentu untuk peserta didik. Kedua, materi yang diberikan saat mengajar memiliki sifat akademis. Ketiga, proses dari pendidikan formal cukup lama. Keempat, mempunyai kurikulum yang sangat jelas. Kelima, bagi tenaga pengajar harus bisa memahami klarifikasi tertentu. Keenam, peserta didik wajib mengikuti ujian formal. Ketujuh, pemberlakuan mengenai administrasi atau seragam atau sama. Kedelapan, penyelenggaraan pendidikan bisa berasal dari pihak pemerintah atau pihak swasta. Kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal dilakukan secara mandiri oleh orang tua juga lingkungan sekitarnya. Di dalamnya termasuk pendidikan etika, agama, moral, sopan santun, sosialisasi, budi pekerti, dan sebagainya, yang bermanfaat bagi peserta didik untuk dirinya sendiri saat berkecimpungan di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa karakteristik pendidikan informal berbeda dengan jenis pendidikan lainnya, yaitu: pertama, proses pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Tidak ada kurikulum, jadwal, metodologi, hingga evaluasi. Ketiga, tidak ada jenjang pendidikan. Karena itu, maka proses pendidikan informal dalam keluarga dapat dilihat dari kualitas diri pribadi anggota yang tercermin di kehidupan. Tidak ada manajemen. Pendidikan dilakukan terus-menerus tanpa terkait ruang maupun waktu, tanpa mengenal umur, mental, fisik, dan lain-lain. Keenam, orang tua menjadi guru terbaik untuk anaknya, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh saudara, teman, atau lainnya. 7. Tidak ada syarat khusus yang wajib dilengkapi. 8. Peserta didik tidak perlu mengikuti ujian. Ketiga, pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang dilakukan di luar pendidikan formal yang ditempuh. Pendidikan ini bisa diterapkan sebagai pendidikan formal pihak berwenang. Sebagai contohnya, pendidikan non-formal adalah kelompok pemain, taman penitipan anak, lembaga khusus, lembaga pelatihan, majelis taklim, sanggar, dan sebagainya. Sekian dari saya tentang materi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.